Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan lagi membahas tentang babat Pasak, yaitu keturunan Kiai Gusti Agung Pasak Gelgel dengan Gusti Eluh Tangkas Kuryagung yang erat kaitannya dengan Arya Tangkas atau Gusti Tangkas. Perlu diketahui warganet yang budiman, Arya Tangkas atau Gusti Tangkas adalah keturunan atau putra dari Arya Kanuruhan, di mana Arya Kanuruhan adalah mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Gusti Brangsinge, Gusti Tangkas, dan Gusti Pegatepan, di mana Gusti Pegatepan dulu ditugaskan oleh Raja Gelgel untuk membantu melerai perseteruan keluarga Arya Gajahpara di Tianyar, sehingga sampai seketurunannya sampai saat ini Arya Pegatepan atau Gusti Pegatepan ada di desa Tianyar. Mungkin saja sekarang keturunan beliau sudah menyebar di seluruh Bali. Warganet yang budiman, saya akan ceritakan kisahnya tentang Arya Tangkas yang memiliki hanya 1 putra, kemudian dibunuh oleh Arya Tangkas sendiri, dibunuh oleh ayahnya sendiri. Saya akan bacakan. Pada masa pemerintahan I Dewa Ketut Ngelusir sebagai Dalem Gelgel dengan gelar Sri Semara Kepakisan yang dinobatkan pada tahun Saka 1302 atau tahun 1380 Masehi dan memerintah sampai dengan tahun Saka 1382 atau tahun 1460 Masehi, I Gusti Tangkas diangkat sebagai Anglurah di Kertalangu bergelar I Gusti Pangeran Tangkas. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama I Gusti Tangkas Dimadia atau alias I Gusti Keluwung Sakti. Sayang, I Gusti Keluwung Sakti atau I Gusti Dimadia tidak bisa membaca huruf sandi, sehingga ketidakmampuannya dalam membaca huruf sandi ini berakibat fatal. Pada suatu hari Dalem Gelgel mengirim surat kepada I Gusti Pangeran Tangkas. Surat itu berhuruf sandi. Surat itu dibawa oleh seseorang yang dinyatakan bersalah. Surat itu isinya antara lain bahwa si pembawa surat harus dihabisi jiwanya oleh I Gusti Pangeran Tangkas. Namun setibanya perutusan dari Gelgel itu di Kertelangu, I Gusti Pangeran Tangkas tidak ada di rumah karena sedang berpikat atau mencari burung. Lalu surat tersebut diberikan kepada I Gusti Tangkas Dimadia atau I Gusti Keluwung Sakti. Dan karena I Gusti Keluwung Sakti tidak bisa membaca huruf sandi, maka surat itu hanya diletakkan dan kemudian diberikan kepada ayahnya sepulangnya dari mepikat burung atau sepulangnya dari mencari burung. Sehingga si pembawa surat tadi kembali ke Gelgel. Pembawa surat itu yang direncanakan oleh Dalem Gelgel untuk dibunuh akhirnya terhindar dari malapetaka
Sebaliknya, I Gusti Tangkas di Madia menemui nasib malang akibat tidak bisa membaca huruf sandi dan memberikan surat itu kepada ayahnya. Akhirnya menjadi korban pembunuhan di tangan ayahnya sendiri. Sebab di dalam surat itu disebutkan siapa yang menyerahkan surat itu supaya dibunuh. Loyalis I Gusti Pangeran Tangkas terhadap Dalem tampaknya tanpa perhitungan sampai mengorbankan anaknya tanpa dosa. Peristiwa itu menyebabkan I Gusti Pangeran Tangkas putus asa. Selain menyadari kekeliruannya, ia juga menyalahkan kekeliruan Dalem Gelgel akibat perintah surat yang naas itu. Pangeran Tangkas akhirnya kehilangan anak satu-satunya sebagai ahli waris. Oleh karena itu, ia tidak mau menghadap Dalem ke Gelgel. Dalem Gelgel tampaknya mengerti perasaan Pangeran Tangkas. Dalem juga merasa keliru dan kurang hati-hati untuk menghibur bawahannya itu. I Gusti Pangeran Tangkas dianugerahi seorang istrinya yang sudah hamil 2 bulan. Pesan Dalem anak yang akan dilahirkan itu agar diangkat sebagai ahli waris dan ibunya diperkenankan dipakai istri. Nama anak yang bakal lahir itu supaya ditambah dengan Kori Agung. Sesudah cukup umur kandungan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Pangeran Tangkas Kori Agung. Kemudian lama-kelamaan Pangeran Tangkas Kori Agung setelah dewasa, setelah menikah, melahirkan seorang putri yang bernama Gusti Loh Tangkas Kori Agung. Setelah dewasa, Gusti Loh Tangkas Kori Agung dinikahi oleh Kiai Gusti Agung Pasegelgel. Sebelum pernikahannya ini dilangsungkan, ada permintaan I Gusti Pangeran Tangkas. Oleh karena ia tidak lagi mempunyai keturunan, maka apabila ia meninggal dunia agar upacara jenazahnya diselenggarakan oleh Kiai Gusti Agung Pasegelgel. Jika dari pernikahannya ini melahirkan putra, supaya diberikan nama Pasek dan Bendese Tangkas Kori Agung agar tidak terputus hubungannya dengan para leluhur, sebab I Gusti Pangeran Tangkas memiliki ibu dari Pasek Bendese. Selain itu, I Gusti Pangeran Tangkas menyerahkan rakyat berjumlah 200 kepala keluarga dan harta benda kekayaannya kepada Kiai Gusti Agung Pasegelgel. Namun permintaan I Gusti Pangeran Tangkas ini belum disanggupi oleh Kiai Gusti Agung Pasegelgel karena masih akan dibicarakan dan minta persetujuan sanak saudara Ki Pasek sekalian. Sesudah permintaan I Gusti Pangeran Tangkas tersebut disetujui oleh Ki Pasek semua, maka terjadilah pernikahan antara Kiai Gusti Agung Pasegelgel dengan Ni Gusti Loh Tangkas Kori Agung. Setelah menikah, Ni Loh Tangkas Kori Agung ikut pada suaminya, yaitu Kiai Gusti Agung Pasegelgel, di purinya di Gelgel dan bukan di desa Tangkas. Ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni mengikuti purse pihak laki. Seluruh rakyat dan harta benda kekayaan I Gusti Pangeran Tangkas sejak itu menjadi milik Kiai Gusti Agung Pasegelgel. Kemudian sesudah I Gusti Pangeran Tangkas meninggal dunia, upacara jenazahnya
diselenggarakan oleh Kyai Gusti Agung Pasek Gelgel seperti permintaan I Gusti Pangeran Tangkas dahulu. Dari pernikahan Kyai Gusti Agung Pasek Gelgel dengan Ni Gusti Loh Tangkas Koryagung, lahirlah 4 orang putra masing-masing bernama Pasek Pangeran Tangkas Koryagung, Bandese Tangkas Koryagung, Pasek Bandese Tangkas Koryagung, dan Pasek Tangkas Koryagung. Oleh karena I Gusti Pangeran Tangkas tidak lagi mempunyai keturunan kecuali Ni Gusti Loh Tangkas Koryagung, maka keempat putranya itu ditempatkan di Puri I Gusti Pangeran Tangkas di Desa Tangkas. Di sana mereka ngemong dan memelihara Pura Tangkas, di samping ikut memuja atau nyungsung pura kawitan Kyai Gusti Agung Pasek Gelgel atau Mahaputra Pasek Sanak Saptaresi lainnya, yaitu catur perahyangan, yaitu Pura Lempuyang Madya, Ratu Pasek di Pesakeh, Pura Dasar Buana Gelgel, dan Pura Siliyukti. Ada perintah Kyai Gusti Agung Pasek Gelgel kepada keempat putranya. Demikian isinya, agar kamu taat memuja atau nyungsung kawitan leluhur di Pura Tegah Kori atau Kori Agung di Desa Tangkas di tepi Sungai Unde. Ini selalu harus ditaati oleh anak-anakku yang bernama Ki Pasek Tangkas. Yang dipuja di sana ialah Ratu Tegah Kori atau Kori Agung, dan piodalannya jatuh pada hari Jumat Kliwon Ware Sungsang. Dan kamu Pasek Tangkas harus menyelenggarakan upacara Sugimanik 2 kali. Semuanya itu supaya selalu diingat dan ditaati, serta semuanya itu sudah dimuat di dalam prasasti kawitan leluhur. Kemudian, kecuali itu Pasek Tangkas juga harus ikut dengan Pasek Gelgel memuja Ratu Pasek di Pesakeh, di Pura Dasar Buana Gelgel, Siliyukti di Padang, terutama di Pura Lempuyang Madya. Keturunanku juga harus memiliki piagam kawitan leluhur, yakni prasasti atau pabancanga sebagai obor. Jangan sampai nantinya kamu kehilangan suluh. Semua itu harus kamu miliki dan ditaati sampai di kelak kemudian hari. Di dalam piagam tersebut harus senantiasa dicantumkan nama dan tempat tinggal sanak saudaramu yang diajak bersama memuja arwah suci para leluhur, supaya seluruh keturunanmu selalu ingat dengan batari kawitan leluhur. Kamu harus selalu bersatu baik dalam keadaan suka maupun duka, karena kamu berasal dari satu kawitan leluhur dengan Pasek Bandese Gadoh Dangke Ngukuhin Kubayan Tangkas. Selain salahin toh jiwa prateke dan lain-lainnya, dan sejak dahulu bersaudara, serta kamu boleh saling ambil mengambil, saling sembah, dan perasaanmu supaya paling jauh bersepupu atau bersepupu 2 kali. Apabila ada yang berani melanggar pesanku ini, pahalanya sangat berbahaya, sehingga pitarenya atau arwahnya akan menemui sengsara dan neraka, jatuh ke dalam alam nestapa, dan tidak dapat disupat atau disucikan atau dihapus oleh Resi Siwa Buddha. Jangan, hendaknya kamu tidak percaya, jangan bicara sumbang dan bukan, sangat besar bahayanya. Harus kamu junjung setinggi-tingginya dan sembah serta letakkan di ubun-ubun. Keempat putra Kyai Gusti Agung Pasek Gelgel inilah yang lazim disebut
Tangkas Koreagung atau Tangkas saja yang sekarang terdapat di beberapa desa. Nah, begitu dulu warganet yang beriman, saya akan lanjutkan mengenai Pratisentana dari keempat putra dari pernikahannya Kiai Gusti Agung Pasegelgel dengan Ni Gusti Luh Tangkas Koreagung. Saya akan lanjutkan.